Coba, oi, geser minyak, Pak. Geser minyak. Coba kalian lihat no ya. Ngucap, Kak. Inilah upaya warga gotong royong menolong korban selamat yang tertimbun tanah longsor di Jalan Lintas Curup Muara Aman, tepatnya Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Menggunakan cangkul dan tangan kosong, warga berusaha perlahan-lahan menggali tanah yang telah menimbun setengah badan korban. Peristiwa terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat wilayah tersebut diguyur hujan, korban melintas menggunakan sepeda motornya. Tiba-tiba, material longsor berupa tanah berlumpur dari atas tebing turun menimpa badan korban. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung berupaya mengevakuasi korban. Evakuasi dia tengah awak timbun. Setelah berupaya sekitar 30 menit, korban atas nama Muhammad Zamzami, 45 tahun, akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Material longsor selebar 40 meter juga sempat menutupi badan jalan dan telah dilakukan pembersihan oleh petugas. Dari Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Massa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan, Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan. Kenapa ini tidak sesuai dengan SOP yang ada? Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, Pram. Selamat pagi, Aulia Wardani. Selamat pagi, pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Gimana nih akhir pekan kemarin? Ya, senang, alhamdulillah. Senang sekali bisa liburan walaupun cuma sebentar. Dan kita sekarang menyambut minggu yang baru. Dan di minggu ini, Pram, jangan lupa Tinggal 2 hari lagi nih. Yang penting. Ada Apa pesta itu? demokrasi, pemirsa semua. Kita semua akan berpesta menyambut demokrasi kita. Pemilihan pilkada serentak di tanggal 27 nanti, di hari Rabu nanti. Meski libur nasional, tapi Pram jangan lupa kita nggak libur ya. Karena kita akan tetap memberikan kita akan tetap memberikan informasi kepada pemirsa. Tapi aku pengen milih, Aulia, gimana dong? Tetap kita akan bisa milih, akan ada waktu untuk memilih. Tapi ya, pemirsa akan pengen tahu bagaimana informasi berjalannya pilkada di hari itu. Harus gunakan hak pilih kita ya, Betul. karena suara kita menentukan kemajuan di daerah kita masing-masing. Betul, apa Pram udah ada pilihan mungkin? Pastinya sudah ada Pasti dong, sudah dan ada tidak dong. termakan janji-janji manis, pemirsa. Jangan sampai, pemirsa ya. Dan pokoknya siapapun yang menang, para pendukungnya harus tetap mendukung. Karena itu untuk menuju kemajuan di daerah kita masing-masing juga pastinya. Tadi juga sudah langsungkan apel untuk pengamanan pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27. Semoga nanti lancar ya, Pram, ya, tidak Amin. ada. Damai ya. Iya, damai. Apalagi sekarang lagi masa tenang
menang nih. Betul. Nggak boleh ya kampanye lagi di luar sana ya, apalagi ASN ada ditindak, sanksinya tegas banget tuh ternyata. Alat peraga kampanye juga udah diturun-turunin tuh yang di jalan-jalan sudah beres semuanya dan sekarang kita sedang menunggu hari H pencoblosan. Dan semoga berjalan dengan sportivitas ya. Betul sekali dan senang sekali pemirsa kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Nah, dalam edisi kali ini pemirsa kami akan membahas salah satunya mengenai Guru Supriyani yang hari ini akan menghadapi sidang vonis dan juga perkembangan longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara di mana 4 dari 7 korban kemarin dinyatakan hilang hari ini ditemukan. Bersama saya Pram Senjata rekan saya. Aulia Wardani, inilah Ajis Today selengkapnya. Pemirsa, ada-ada saja nih tingkah laku maling HP 1 ini. Pelaku nekat menggasak 3 telepon genggam milik penghuni kos. Nah, lucunya lagi pemirsa, HP hasil curian tersebut disembunyikan di kuburan. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tak terkunci. Lalu pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos sebesar 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata HP-HP yang telah hilang mulai dari kata sandi HP sampai alamat Gmail-nya dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu pelaku tak kunjung muncul. Curiga para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar itu. Satu kamar 3 orang. Pelakunya sudah satu langsung kita amankan bersama pelaku juga kami mengamankan handphonenya saat itu disembunyikan di area pemakaman di Solo Tengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pram, di antara semua informasi terkait maling-maling ini yang paling kreatif ya. Ajaib, ya bisa dibilang ajaib sih karena apa idenya mungkin menaruh hasil curiannya itu di kuburan. Nah mungkin karena kan tadi malingnya dari kos-kosan, dia curi handphone yang mungkin dalam keadaan bunyi nih, mungkin karena dia pilih kuburan, karena kan kuburan cenderung sepi dan gak banyak orang. Padahal dia mungkin nggak tahu HP bisa di silent gitu. Tapi ya. lucu lagi kan, ini kan biasanya kalau kuburan ini kayak menandakan ini tempat kematian, menanti ajal. Benar. Dengan pelaku yang mencuri, asal menanti ajal, nanti dia nyuri gimana di akhirat. Ingat dosa yang diperbuat, tapi ya itu ya pokoknya intinya apapun itu mau ditaruh dimanapun itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan untung saja ini semua udah terungkap dan akhirnya pelaku juga sudah ditangkap dan diproses. Penjara akhirnya kan. Betul. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada sebuah truk bermuatan buah-buahan yang menabrak 5 toko di pinggir jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Ya pemirsa, diduga sang pengemudi ini mengalami microslip atau tertidur sesaat. Tembus ya, ada bakso. Insiden laka lantas terjadi di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan buah menabrak 5 toko yang berjejer di bagian depan pasar setempat. Benturan keras mengejutkan sejumlah orang yang berada di lokasi. Mereka kemudian membantu sopir truk yang terjepit bodi truk. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan FA melaju kencang. Kemudian saat hendak melewati jalan raya di depan pasar Patemon, tiba-tiba truk oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak sejumlah toko.
Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah toko rusak berat. Kendaraan truk yang dikemudikan saudara F berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian mengantuk, selanjutnya kendaraan truk yang dikemudikannya berjalan ke kiri dan menabrak 5 toko di selatan jalan. Sopir truk kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga pengemudi kelelahan hingga mengalami microslip. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbicara tentang microslip itu memang ada, dan Betul. kondisi microslip ini adalah kondisi tiba-tiba seseorang yang sedang mengemudi tertidur sekitar 2 atau sampai 5 second seperti itu. Benar, jadi tertidur dan aku pun sebentar. pribadi sempat mengalami beberapa akhir ini, karena memang kita membutuhkan sebenarnya tidak bisa minum kopi, nggak bisa tidur sejenak. Yang pasti adalah kita harus meminggirkan kendaraan kita dan tidur sekitar 5 menit, 10 menit. Istirahat ya, Pramnya, obatnya. Jadi kalau memang merasa mengantuk daripada membahayakan diri sendiri, apalagi pengemudi lain, lebih baik menepi dulu, istirahat dulu sebentar, mungkin 10-15 menit baru melanjutkan perjalanan kembali. Ya, kita beralih lagi ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini ada terkait polisi yang meringkus 3 tersangka terduga pelaku peredaran narkotika di wilayah Tanggamus, Lampung. Nah, pemirsa, ini pelaku diketahui menjual narkoba dengan cara berkomunikasi melalui handphone. Tersangka S, 35 tahun, E, 34 tahun, dan FL, 20 tahun. Tak berkutik saat Res Narkoba Polres Tanggamus menggerebek ketiganya di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan ketiga tersangka merupakan pengembangan dari kasus atas penangkapan tersangka AS, warga Pekon, Kampung Baru, Kota Agung Timur. Selain ketiga tersangka, polisi juga mengamankan barang 55 plastik klip berisi sabu, serba 11,48 gram, uang tunai, handphone, dan alat hisap sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari wilayah Wonosobo, Tanggamus. Pelaku membeli paket besar yang kemudian dipecah menjadi paket kecil. Pelaku juga menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi pemesanan sabu. Amankan 3 orang, yang mana kami amankan dari 3 orang dari bandar langsung maupun kurirnya dapat kami amankan. Untuk BB yang kami bisa amankan adalah 55 plastik klip yang berisi atau diduga berisi narkoba dengan berat bruto 11,48. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar ini bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Ya, hal tersebut disampaikan pada rilis di Mapolda Sumatera Barat. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal itu disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Diduga setelah menembak korban, pelaku juga menembak ke rumah Kapolres Solok Selatan sebanyak 7 kali dan di saat itu Kapolres juga sedang berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Hingga saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Mapolda Sumbar. Untuk sementara, pelaku dikenai pasal berlapis tentang penghentian sebagai polisi hingga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor.
Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada yang baik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas, ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah digaji, jadi saya hanya mengingat, karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Maksud saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Ya, dan soal motif kasusnya sendiri, Pram, ini yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motifnya itu bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest, ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan, manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media, dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang, atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Korban penembakan oleh Kabaks Ops Polres Solok Selatan dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Makassar. Ya, pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan satu tingkat menjadi komisaris polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis.
membesarkan seorang diri, tiba-tiba diambil dengan cara sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, tegakkan aturan yang baik. Ayo, apa kamu? Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang di-backingi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, semoga ini keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan juga keikhlasan untuk menerima apa yang sudah terjadi. Dan semoga kasusnya juga ya Pram ya, ini bisa diselesaikan dan diproses secara transparan. Sekali, karena banyak dugaan-dugaan kemarin katanya pelaku membackingi ada tambang ilegal dan korban ini adalah membongkar tambang ilegal tersebut. Semoga ini kepolisian bisa secara adil membongkarnya dan jika benar terbukti ini perlu perombakan secara mental di kepolisian. Betul, dan pemirsa, selanjutnya hari ini 25 November 2024 merupakan Hari Guru Nasional. Tapi mirisnya Aulia dan juga pemirsa, ini tepat di Hari Guru salah seorang guru di Konawe, Sulawesi Selatan ini, Sulawesi Tenggara maksud kami, yaitu Guru Supriyani yang dituduh memukul siswanya akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Negeri Andolo. Ya, dan jelang putusan ini Pram, Guru Supriyani bersama keluarga dan juga rekan-rekannya pun menggelar doa bersama. Sayangilah Ibu Supriyani SPD, semoga mendapat Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani mengikuti doa bersama jelang sidang pembacaan vonis kasus yang menjeratnya. Doa bersama digelar di kantor kuasa hukum Supriyani dan dihadiri keluarga serta rekan-rekan Supriyani sesama guru. Mereka memberikan dukungan kepada Supriyani yang akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Negeri Andolo Senin pagi. Supriyani pun berharap bisa divonis bebas. Mungkin pada waktu ditahan itu saya sangat berat dan sedih di situ karena saya harus menjalani di lapas ya selama 1 minggu. Saya harus berpisah sama anak dan suami dan bahkan keluarga yang harus saya tinggalkan tanpa berpamitan dengan mereka. Ya. Harapannya vonis besok gimana? Ya, mudah-mudahan besok bisa bebas dan tak bersalah saja harapan saya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani yakin kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. Ibu Supriyani bisa mendapatkan keadilan, ya. Putusan besok bisa memberikan keadilan Ibu Supriyani, bisa membebaskan Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya, tidak terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya. Sebelumnya, Supriyani dituduh menganiaya siswanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Siswa itu merupakan anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Peristiwa bermula saat orang tua korban melihat luka memar di paha korban. Orang tua korban menyebut anaknya dipukul menggunakan gagang sapu oleh Supriyani. Namun Supriyani berulang kali membantahnya. Kasus ini kemudian mendulang perhatian warganet. Dalam sidang tuntutan, jaksa menilai tuduhan penganiayaan yang dilakukan Supriyani tidak dapat dibuktikan dan meminta hakim membebaskan Supriyani.
Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya sidang vonis Guru Supriyani? Kita langsung bergabung dengan rekan kami Mukhtarudin Uta di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Mukhtarudin. Ya, selamat pagi Mas Pram. Ya, Mukhtar, apakah vonis terhadap Guru Supriyani sudah dijatuhkan saat ini? Siap. Selamat pagi buat pemirsa semua. Untuk hari ini sidang sudah dimulai tadi sekitar jam 9 di PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, dan berdasarkan putusan hakim tadi ini, majelis hakim bahwa seluruh dakwaan yang dakwakan kepada Supriyani itu tidak terbukti, dan majelis hakim membebaskan Supriyani dari kasus dakwaan menganiaya muridnya sendiri yang juga anak dari anggota polisi di Polsek Baito. Oke, jadi dapat dipastikan rekan Mukhtar, Ibu Supriyani bebas dari segala tuduhan? Ya. Baik, Mukhtar. Dari putusan majelis hakim, semua tuduhan itu tidak terbukti, dan majelis hakim juga tadi menyatakan mempertimbangkan seluruh saksi dan ahli, terutama perbedaan keterangan antara saksi anak, dua saksi anak yang berbeda ini, itu dijadikan juga sebagai pertimbangan hakim, karena dari sidang sebelumnya bahwa menyebutkan antara kejadian itu ada yang anak satu menyebutkan kejadian jam 8 dan yang satunya 10, jadi tidak sinkron kejadian ini. Selain itu ahli forensik juga itu menjadi pertimbangan karena menyebutkan luka yang terhadap anak ini bukan karena gagang sapu atau permukaan yang halus atau tumpul begitu. Baik, Mukhtar, lalu bagaimana dengan pihak pelapor menanggapi vonis yang dijatuhkan kepada Guru Supriyani ini? Sejauh ini kami belum konfirmasi dan belum dapat konfirmasi atau klarifikasi dari pihak keluarga pelapor, karena beberapa kali juga kami mau konfirmasi soal update kasus si terlapor, dalam hal ini Pak Aibda Wibowo, menyerahkan semuanya ke kuasa hukumnya. Dan kami sempat datang beberapa hari lalu juga di kediamannya di Baito. Itu sudah tidak ada mau konfirmasi soal bagaimana ini, dan hari ini mungkin akan ada juga kami akan konfirmasi ke pihak pelapor. Oke, rekan Mukhtar, kalau terkait ini kan dari sejak kemarin, sejak Ibu Supriyani mencari keadilan, banyak sejumlah intimidasi yang dia terima. Lalu kalau Anda lihat ada pengawalan khusus nggak untuk sejauh ini, apalagi sekarang setelah divonis untuk bebas? Seperti apa rekan Mukhtar? Oke, jadi pengawalan khusus mungkin sejauh ini kita belum dapatkan informasi, tapi karena pihak kuasa hukum akibat kejadian yang kemarin, pecah kaca kendaraan yang digunakan oleh Supriyani itu, yang dalam hal ini mobil dinas camat yang sempat pecah kacanya, yang sejauh ini juga belum ada hasil forensik dari kepolisian apakah pecah kaca itu lemparan batu atau memang ada dugaan penembakan oleh orang tidak dikenal. Nah, untuk pengawalannya sejauh ini belum ada, tapi pihak kuasa atau pendampingnya, kuasa hukum dari Supriyani, membawa Supriyani ke LBH di kediamannya untuk lebih mengamankan Supriyani dari mungkin hal-hal yang tidak. Baik. Gitu, Mas Ram. Rekan Mukhtar, kalau terkait Camat Baito yang dicopot jabatannya karena membantu Ibu Supriyani, saat ini seperti apa? Informasi yang kami dengar Pak Camat ini karena mungkin situasi kemarin ada
konflik ataupun ribut di wilayah Kecamatan Baito, informasi yang kami dapatkan bahwa Pak Camat itu sudah dikembalikan lagi ke Camat. Masih konfirmasi kembali juga apakah betul dikembalikan lagi atau seperti apa begitu Mas Prab. Baik, terima kasih rekan Muhtar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terkait anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan YGT yang mulai terserang sakit seperti pemirsa juga memilih tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang sangat panas. Sejumlah anak-anak dan balita korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Mulai dari diare, batuk pilek, infeksi saluran pernafasan hingga gatal-gatal. Mereka tinggal di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan YGT, Sika, NTT. Bahkan para pengungsi memilih untuk tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang panas dan sumpah. Seorang pengungsi mengatakan sudah 2 hari anaknya diare dan muntah-muntah. Meski sudah diberi obat namun tak kunjung sembuh. Kenapa ini, Mam? Muntah-muntah, Menceret? Iya. Sakit ya berarti ya? Iya. Kenapa tidur di luar ini, Mama? Tidak tidur di tenda? Panas ya? Sudah dapat obat? Sudah sakit berapa hari, Mam? Dari kemarin. Dari kemarin sudah ada perubahan nggak tuh, Bang? Masih lagi. Masih muntah-muntah. Para pengungsi yang berada di Desa Egon ini membutuhkan baju layak pakai hingga kipas angin karena kondisi tenda yang panas di siang dan malam hari. Hingga kini lebih dari 13.000 warga yang masih mengungsi di puluhan titik posko pengungsian. Dari Sika NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, ini 16 orang menjadi korban, 9 orang dinyatakan selamat dan 7 lainnya hilang. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan tanah longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salah satunya longsor terjadi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sabtu kemarin. Akibatnya sebanyak 16 orang menjadi korban. 9 orang diantaranya dinyatakan selamat sementara 7 lainnya hilang. Setelah dilakukan pencarian, salah satu korban hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemarin tanggal 23 November sekitar 6 sore. Nah, ini kita lihat sekarang alat berat untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan 1 orang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Identitasnya mungkin akan menyusul kita. Berarti sampai saat ini Pak, untuk korban sendiri tinggal berapa lagi nih Pak? Dari laporan yang sampai ke kita kemarin itu ada 7 yang dinyatakan hilang, 1 sudah kita temukan. Berarti tinggal 6 lagi nih Pak? Demikian. Di lokasi kejadian tampak material longsor menutupi semua badan jalan penghubung antar Desa Semangat Gunung dengan Desa Dulu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita telah tergabung dengan rekan Eka Hetriansyah di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, selamat pagi Eka. Sudah ada total berapa jumlah korban yang tertimbun longsor dan berapa yang sudah ditemukan saat ini? Baik Pak, jadi pasca terjadinya tanah longsor yang terjadi di Tanah Karo pada hari Sabtu sore kemarin, BPBD Kabupaten Karo telah menyatakan ada 7 korban yang hilang dan 1 di antara sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun setelah dilakukan pendataan kembali, jumlah korban yang hilang bertambah menjadi 10 orang dan kemarin sore hingga kemarin sore telah berhasil ditemukan 4 orang korban dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsor begitu.
Oke, sejauh ini rekan Eka berapa yang masih belum ditemukan rekan Eka? Jadi hingga saat ini korban longsor yang masih dicari oleh tim gabungan ada 6 orang lagi. 6 orang lagi belum ditemukan. Kendalanya sejauh ini seperti apa rekan Eka? Dikarenakan dari kemarin hujan masih terus melanda daerah Kabupaten Karo, jadi pencarian agak terganggu hingga kemarin pukul 6 sore pencarian terpaksa harus dihentikan, dan hari ini mulai dari jam 8 pagi tadi sudah mulai pencarian diteruskan kembali. Ya, rekan Eka, apakah ada penambahan personel atau mungkin alat berat untuk mencari mungkin 6 korban yang saat ini masih hilang? Ya, saat ini selain tim SAR, TNI Polri dan dibantu masyarakat, alat berat, sejumlah alat berat dari pemerintah maupun dari pihak swasta juga sudah turun ke lokasi untuk membantu pencarian korban ini. Oke rekan Eka, dari 6 orang korban yang masih dinyatakan hilang, apakah sudah dikenal identitasnya siapa saja? Apakah mereka masih dalam satu keluarga rekan Eka? Identitasnya sudah ditemukan. Sebagian adalah pengunjung ya, di mana lokasi longsor ini menghantam ada salah satu penginapan. Jadi ada pengunjung yang datang ke lokasi dan menjadi korban begitu. Baik rekan Eka, bagaimana dengan kondisi para korban yang sudah ditemukan atau yang selamat saat ini? Apakah Anda mengetahui? Untuk korban yang selamat sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, dan untuk korban yang kemarin ditemukan meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kaban Jahe untuk dibersihkan, kemudian diserahkan kepada keluarganya. Rekan Eka, ini kan Anda bilang lokasi penginapan di sana. Apakah sebelum terjadinya musibah longsor tersebut sudah ada tanda-tanda akan terjadi longsor atau seperti apa rekan Eka? Memang karena lokasi berbukit, jadi saat hujan deras itu disertai angin kencang, para pengunjung memang hanya bertahan di dalam penginapan, jadi tidak tahu gitu situasi di luarnya. Jadi makanya begitu datang longsor menghantam tempat penginapan mereka, mereka tidak bisa tepat untuk menyelamatkan diri. Baik, terima kasih rekan Eka melaporkan langsung dari Karo, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita ke informasi terkait Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang mengenakan seragam polisi lalu lintas agar pemindahannya tak terlihat oleh massa pendukung yang melakukan aksi protes dan menghalau petugas di Polresta Bengkulu. Ya, pemirsa, tiba di Polresta Bengkulu dengan dikawal petugas. Gubernur Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan rompi polisi lalu lintas lengkap dengan topi berwarna putih yang dikenakan Polantas. Rohidin juga mengenakan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Diduga Rohidin mengenakan seragam Polantas lengkap untuk mengelabui kerumunan massa pendukungnya yang sempat mengadang mobil rombongan di depan Polresta Bengkulu. Pemirsa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini tersangka operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tiba di gedung KPK Jakarta pada Minggu 24 November 2024. Nah, pemirsa, ia diamankan dalam dugaan kasus gratifikasi berupa pemungutan dana Pilkada 2024. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dengan menggunakan topi dan masker putih. Rohidin masuk ke gedung Komisi Anti Rasuah dengan didampingi polisi serta pegawai keamanan KPK. Meski tak memberikan komentar, namun saat memasuki ruangan, ia menyempatkan untuk membalas sapaan awak media. 7 tersangka lainnya masuk ke gedung KPK melalui pintu lain. Sementara menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah. Adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku sekretaris provinsi daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku gubernur Bengkulu. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu Sabtu malam. Satu di antaranya merupakan Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Selain mengamankan 8 tersangka, penyidik turut menyita uang senilai 7 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Kota Bengkulu, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya salah satu anggota KPK terpilih, Johannes Tanak, saat uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test di DPR, berencana menghapus OTT di KPK. Namun belakangan pemirsa diklarifikasi melalui Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, operasi tangkap tangan bisa dilakukan KPK atau masyarakat sesuai nomenklatur yang berlaku. Menurut hemat saya, OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Ya pemirsa, masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Polda Metro Jaya beserta TNI mengadakan apel kesiapan pengamanan jelang Pilkada Jakarta 2024. Ya, apel digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta. Apel dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangdam Jaya Majen Rafael Granada, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan sejumlah kepala dinas terkait. Sebanyak 88.000 personel gabungan diterjunkan dalam operasi Mantap Prajaya Jaya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Operasi Mantap Jaya digelar selama 140 hari dan nantinya personel yang terlibat akan disebar di 31.000 TPS di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para personel yang terlibat akan siaga mengantisipasi semua potensi kerawanan. Apel ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, khususnya di wilayah DKI Jakarta, terutama di masa krusial, yakni pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sekali lagi, apresiasi terhadap seluruh jajaran TNI dan Polri atas upaya memastikan Pilkada Jakarta dapat berlangsung dengan aman dan damai serta berintegritas sesuai dengan asas Pilkada, Duber, dan Jurdil melalui operasi Mantap Praja Jaya 2024. Ya, setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan negara, Presiden RI Prabowo Subianto ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta kemarin pada Minggu pagi. Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga turut sambut kedatangan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menjalani perjalanan dinas total 16 hari sejak tanggal 8 November 2024.
Nah pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo ini berkunjung ke Inggris. Dirinya ini bertemu dengan seekor kucing si pemburu tikus di kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Ya, Larry ini menghuni kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street, Stand sejak tahun 2011. Ya, saat ini Istana Negara dihuni tidak hanya manusia saja, tapi salah satu hewan peliharaan yang mengemaskan bilik Presiden Prabowo Subianto, yakni si kucing mungil yang bernama Bobby Kertanegara. Kesetiaan Bobby kepada Presiden Prabowo sudah teruji sejak 2016 akhir hingga saat ini. Ternyata saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya di Inggris, dirinya bertemu dengan si pemburu tikus kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry the Cat merupakan kucing domestik bermotif abu-abu putih menjadi penghuni permanen kawasan ini. Lihat saja aksi mengemaskan Larry the Cat, salah satunya Larry berada di tengah-tengah pemimpin negara, yakni mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ternyata pengikut Larry the Cat sudah mencapai 17.000 orang dalam akun media sosialnya. Bagaimana ya jika Bobby Kertanegara bertemu dengan Larry? Gimana, menarik ya jadi Larry sama Bobby ya. Betul, nasibnya bagus ya. Jadi kucing kenegaraan ya Pram ya. Makan tidur, buang air, makan tidur, buang air gitu ya terus. Kucing lain mungkin iri ya. Nanti Bobby gimana nih kalau Pak Prabowo pulang terus mengendus-ngendus si Bobby, ngos-ngos Bobby, ternyata ada aroma Larry. Aroma Larry, iya. Cemburu nggak Bobby? Nggak sih kayaknya. Nggak ya? Demi posisi di istana. Demi posisi di istana, oke. Anda kembali di Ayu Today, langsung dari Ayu Center Jakarta. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta berencana menarik retribusi dari para pedagang kantin sekolah. Dan terkait hal ini, pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengaku masih mengkaji dan memastikan belum ada keputusan terkait hal tersebut. Kantin-kantin sekolah di Jakarta diusulkan akan dipungut retribusi untuk pendapatan daerah. Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Wacana muncul setelah Sutikno mengetahui ada kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar 5 juta rupiah per tahun. Terkait wacana ini, sejumlah pedagang di kantin sekolah pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Pedagang kantin hanya berharap semoga retribusi yang akan dikenakan tidak akan terlalu besar jumlahnya. Mengingat pembeli kantin adalah anak-anak sekolah yang uang jajannya terbatas. Memberatkan untuk pihak kantin karena di sini sendiri kita kan pangsa pasarnya hanya anak sekolah, dan anak sekolah itu kan kita tidak bisa untuk memberikan harga yang terlalu tinggi untuk jualan kita sendiri gitu Mbak. Nah, Ibu, jika nantinya aturan ini benar-benar diterapkan, apakah nantinya ada kenaikan harga? Untuk kenaikan harga sendiri sih kita masih melihat ya Mbak seperti apa, karena kan untuk anak sekolah kadang mereka itu masih banyak keperluan ya. Paling kalau misalnya kita naikkan harga pun kita nggak akan naik yang terlalu tinggi, paling di kisaran antara 500 sampai 1.000 rupiah gitu Mbak. Terkait hal ini, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengaku masih mengkaji wacana penarikan retribusi kantin sekolah dan memastikan belum ada keputusan terkait hal tersebut. Kemarin kan itu yang wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAAPBD tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat. Nanti kami serahkan kepada Pak Sekda, Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin. Tapi ini secara khusus belum terlaporkan kepada saya. Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin yang tersebar di seluruh sekolah negeri. Sebanyak 1.305 di sekolah dasar, 293 di sekolah menengah pertama, 117 di sekolah menengah atas, dan 73 di sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan.